Otoritas seorang nyonya. Maaf, jika suara saya mengganggu Tuan Bara dan yang lainnya. Agatha tertunduk malu. Ia merutuki kesalahannya akibat kesal dengan interaksi Bara dan Naya. Baiklah, kalau begitu silahkan lanjutkan persentase Anda, Nona. Dan tolong jangan menghancurkan meeting ini dengan tindakan tidak jelas Anda. Ya. Persentase dilanjutkan kembali, air minum juga sudah diberikan pada Agatha, membuat wanita tersebut semakin malu dengan tindaknya tadi. Kali ini Bara tidak lagi bertindak nakal. Ia hanya mengaitkan telapak tangannya dengan milik istrinya. Sudah cukup bermainnya, ia tidak ingin Naya membencinya. Setelah selesai persentase, Agatha memberikan Naya tatapan menghina. Ia merasa jauh lebih hebat dibandingkan Naya yang hanya wanita tamatan SMA dan mengandalkan uang suaminya. Bukankah Nona Agatha hebat, Tuan Bara? Tidak hanya cantik, dia juga seorang wanita karir sekaligus putri kesayangan dari keluarga Caesar. Tiba-tiba suara wanita yang duduk di samping Agatha memuji kehebatan wanita tersebut. Perlu diketahui, Agatha sudah menyiapkan segala hal untuk menarik simpati Bara termasuk membuat asistennya memujinya di hadapan pria tersebut. Ya, dia cukup baik saat persentase. Lagi-lagi Bara hanya menjawab pertanyaan dengan standar. Tapi Agatha dan sang asisten sudah sangat bangga serta berpikir bahwa rencana mereka pasti berhasil. Saya mendengar Anda dan Nona Agatha adalah teman masa kecil. Jadi tidak heran mengapa Nona Agatha sangat mempersiapkan persentase hari ini agar Anda bisa puas dengannya. Semua orang dari sisi Bara mulai tidak suka dengan pembicaraan wanita tersebut. Mereka terganggu, dan semakin tidak suka pada Agatha. Nina, jangan terlalu memujiku. Aku tidak mau nantinya ada yang salah paham dengan pembicaraanmu dengan Bara. Agatha seperti mengirim isyarat pada semua orang bahwa Naya akan marah jika Nina sang asisten terlalu memujinya di hadapan Bara. Dan ia bahkan tidak segan-segan memanggil nama Bara seperti mereka sangat dekat. Bagaimana bisa mereka marah? Jikapun marah itu pasti karena mereka iri pada kehebatan Anda, Nona. Kata mereka yang digunakan oleh Nina tertuju pada Naya. Nina, jangan seperti itu, ucap Agatha pura-pura marah. Bara dan kelompoknya seperti melihat serial televisi namun bedanya mereka melihat secara langsung. Bahkan sama sekali tidak ada yang peduli, dan Hanua berusaha menghargai Tuan Caesar selaku rekan kerja sama serta tamu penting mereka. Melihat bahwa Naya sama sekali tidak merasa terganggu, dan Bara sibuk menatap wajah cantik sang istri. Agatha dan Nina menjadi kesal. Tolong jangan sakit hati atas apa yang dibicarakan asisten saya Nona Naya. Dia hanya terlalu bersemangat sehingga tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya Agatha membuat kesalahan yang kedua. Tuan Caesar benar-benar marah, tapi tidak bisa berbuat hal lebih karena itu dapat membuat reputasi perusahaan hancur. Naya menatap Agatha dengan tanda tanya besar. Kapan dirinya merasa tersinggung? Ia bahkan tidak mendengarkan isi percakapan keduanya karena terlalu sibuk menghindari tatapan intens sang suami. Mengapa Anda minta maaf, Nona? Dia tidak sebanding dengan Anda. Seorang tamatan sekolah menengah atas. Benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Anda yang mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Lagi pula, dia hanya bisa mengandalkan status suaminya, jadi tanpa Tuan Bara, dia bukan siapa-siapa. Bara yang mendengar hinaan Nina menjadi emosi. Namun Naya segera menghentikannya, ia meminta Bara untuk memberikannya kesempatan membela diri. Bahkan ayahnya saja lebih memilih putri dari wanita lain. Kekasihnya juga lebih memilih hidup dengan wanita itu. Betapa tidak beruntungnya dia, selain mengandalkan orang lain, dia bukan siapa-siapa. Suasana ruang meeting menjadi sangat mencekam.
Nina terlalu bersemangat menghina Naya sehingga tidak melihat ekspresi Bara saat ini. Lantas bagaimana jika aku menggunakan suamiku untuk panjat sosial? Lantas bagaimana jika aku hanya tamatan sekolah menengah atas, Nona? Suara Naya terdengar sangat santai. Namun Bara dapat melihat tatapan benci di matanya. Tentu saja kau tidak pantas menjadi Nyonya Bara. Kau harus tahu bahwa Tuan Bara dan Nona Agatha adalah pasangan paling sempurna. Mereka terlahir dari keluarga yang setingkat. Oh, begitukah? Tapi sayang sekali Nona hebat Anda kalah oleh pesonaku yang sangat luar biasa. Meski aku tidak menjadi wanita karir dan berasal dari keluarga kaya. Nyatanya Albara Damian Dominic lebih memilihku, dan aku telah resmi menjadi Nyonya Bara. Kau, teriak Nina kesal. Aku apa, Nona? Lagi pula. Untuk apa aku menjadi wanita karir sedangkan aku memiliki suami super kaya? Dan asal kau tahu saja, aku adalah cucu ketiga dari Tuan Hendra Malik, keluarga yang bahkan lebih kaya dari keluarga Nona terhormat Anda. Agatha dan Nina terkejut ketika mendengar kebenaran tentang Naya. Mereka terlalu sibuk dengan urusan merebut Bara sehingga lupa tentang dunia luar. Oh ya, untuk Nona Agatha yang terhormat. Tolong ajari asisten Anda tentang tata krama dan etika. Bukankah ini sangat lucu? Aku yang hanya tamatan sekolah menengah atas saja tahu bagaimana cara bersopan santun, tapi kenapa Anda yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri malah gagal mendidik asisten Anda? Kata-kata Naya membuat Agatha dan Nina malu. Bahkan Tuan Caesar sudah kehilangan muka, dia bukan tipe orang tua yang mengambil keuntungan dari anak-anaknya melalui pernikahan. Tuan Caesar pria jujur yang selalu mendahulukan kerja keras serta prestasi daripada hubungan. Agatha cukup. Nina, bawa Agatha keluar dari ruangan ini. Dan gajimu selama 3 bulan dipotong, kau juga harus mengerjakan semua proyek yang sedang ditangani oleh Agatha selama dia dihukum tetap di rumah selama 3 bulan. Hukuman tersebut memang tidak sebanding dengan hinaan keduanya yang diberikan pada Naya. Tapi Bara cukup senang karena Tuan Caesar memberikannya muka. Dan Nyonya Naya. Tolong maafkan kelancangan orang-orang saya, di masa depan saya pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Karena sudah ada yang meminta maaf maka Naya memutuskan melupakan kejadian hari ini. Lagi pula, ia merasa tidak sopan jika harus mengabaikan permintaan maaf dari orang tua. Saya menerima permintaan maaf Anda, Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda Nyonya. Kalau begitu, tentang rencana kerjasama, mungkin sebaiknya kita mengaturnya kembali Bara. Bagaimanapun meeting terhenti akibat kesalahan dari pihak kami, jadi akan sangat tidak sopan jika kita melanjutkan. Baik, Paman bisa menyusun rencana pertemuan kita selanjutnya. Dan meeting hari ini berakhir di sini. Setelah itu, semua orang pergi meninggalkan ruang meeting. Begitu juga dengan Agatha dan Nina yang menundukkan wajah mereka akibat teguran dari Tuan Caesar.